Seperti itu dalam hadis yang lain, misalnya malaikat itu ketika mendapatkan majelis ilmu, mereka meletakkan sayap-sayapnya. Kata ulama tidak terbang. Karena apa? Karena mereka ridwan, karena mereka suka dengan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ya. Jadi malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Seperti di sini, malaikat mengepakkan sayap-sayapnya ketika Allah menetapkan suatu perintah. Kenapa? Karena sebagai bentuk khudu', merendahkan diri atau patuhnya dia kepada firman Allah, terhadap firman Allah. Lalu ka'annahu silsilatun ala safwanin. Ya. Ka'annahu, seolah-olah dia itu seperti silsilah rantai. Maksud rantai ini dalam hal suaranya, ya. Silsilah itu rantai ala safwan yang bersuara di atas batu yang licin, safwan itu. Nah, ini tolong diperhatikan berkaitan ini, ada beberapa kemungkinan yang diserupakan dengan seperti suara rantai yang ditarik, ya, di atas batu, gemerincing suara rantai besi di atas batu ini. Ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang diserupakan ini adalah suaranya Allah. Maka ini tidak mungkin, gitu. Kalau ini diartikan suara Allah diserupakan dengan seperti gemerincingnya rantai yang ditarik di atas batu yang licin, maka kalau yang pertama ini sautur Rabbi, ini tidak mungkin. Karena apa? Karena laisa kamitslihi syai'un, karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti ini menyerupakan suara Allah dengan suara gemerincingnya rantai yang diseret di atas batu. Kemungkinan kedua adalah suaranya kepakan sayap, dorbul malaika. Suaranya kepakan sayap para malaikat, ya, seperti gemerincing rantai yang ditarik di atas batu besi, di atas batu. Ini kemungkinan kedua, ya. Nah, kemungkinan yang kedua ini bisa, ya. Yani kemungkinan yang kedua ini bisa. Ada lagi kemungkinan yang ketiga, yang diserupakan dengan suara gemerincing itu adalah al-faja' alladhi yahsul fi qulubil malaikah. Diibaratkan seperti itu adalah rasa takutnya yang ada di dalam hati para malaikat, ya, seperti takutnya ketika kalau mendengar bunyi rantai besi yang diseret di atas batu. Nah, ada lagi kemungkinan keempat. Jadi kemungkinan kedua, ketiga ini bisa, ya. Jadi ini sedang berbicara tentang domir, ka'annahu, seolah dia, ya kan, seperti rantai. Ini ka'annahu dia, ini kemana kembalinya gitu loh jemaah. Kan kalau dalam bahasa Arab yang namanya domir, kata ganti, itu harus kita arahkan kemana kembalinya. Taib. Dan yang keempat kemungkinannya kembali domir tadi ka'anna, yani as-sama, kepada apa yang didengar, pendengarannya, yakni yang serupa itu adalah yang didengar, ya, atau yang dimaksud dengan pendengarannya. Contoh begini, ketika Nabi mengatakan nanti di akhirat kita akan melihat Allah seperti kita melihat melihat bulan. Dalam lafaz lain hadisnya melihat matahari. Yang Nabi serupakan di sini para jemaah bukan Allah dengan bulan atau dengan matahari, bukan. Tapi yang diserupakan itu adalah ar-ru'yah, yakni tasbihur ru'yah birru'yah, menyerupakan cara pandangannya.
menyerupakan cara pandang, yakni cara memandang Allah sama dengan cara memandang bulan, dari sisi jelasnya, dari sisi letaknya, karena bulan di atas, matahari di atas, dari sisi jumlahnya juga. Demikian di sini kemungkinan keempat dalam hadis kita ini yang diserupakan dengan gemerincingnya rantai besi yang ditarik di batu yang licin, yakni dalam hal masalah pendengaran. Yang jelas jemaah, mau nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini kemungkinan itu benar, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kemungkinan yang pertama, domir kembali kepada kalam Allah, ya, karena tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, adapun yang kedua dan ketiga, apa yang kedua tadi? Yang kedua adalah yakni kepakan sayap malaikat atau kagetnya para malaikat. Ini mungkin domir kembali ke situ, karena domir itu kembali kepada yang aqrabil madhkur. Biasanya domir itu kembalinya kepada yang paling dekat, ya, setelah disebutkannya. Nah, kemudian ka'annahu silsilatun ala Safwan, seolah-olah atau seperti rantai besi silsilah, ya, yang ditarik di atas batu. Yanfudhuhum dzalika, yakni yang memekakkan mereka, sehingga kata Allah hatta idza fuzi'a an qulubihim. Jadi disambung dengan firman Allah, sehingga apabila fuzi'a an qulubihim, mana fuzi'a yakni apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, ya, qalu, mereka pada berkata, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalu al-haqqa, mereka mengatakan yang difirmankan Allah adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi, Allah maha besar, maha agung. Ini nama Allah nih, Al-Ali nama Allah, Al-Kabir juga nama Allah. Taib. Nanti akan kita baca penjelasan dari Syekh insyaallah. Fayasma'uha, lalu didengarlah, ya, berita apa yang difirmankan Allah tersebut oleh mustariqu, para pencuri, as-sam'i, pendengaran, mustariqus sam'i. Apa maksud mustariqus sam'i? Para pencuri berita langit, yakni. Ini kalau Allah berfirman, ya, kepada para malaikat dicuri pendengaran, diintip-intip pendengaran. Siapa dia? Yaitu jin. Nah, wa mustariqus sam'i hakadha. Nah, tolong diperhatikan ini. Dan para pencuri berita langit tersebut seperti ini cara mereka menyadap beritanya. Ba'duhu fawqa ba'din, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Lalu wa wasafa Sufyanu bi kaffihi, lalu Sufyan mencontohkan, wa wasafa itu, ya, mensifatkan, yakni mencontohkan. Sufyan mensifatkan, ya, menggambarkan, itu wa wasafa, ya. Wa wasafa Sufyan menggambarkan bi kaffi, dengan telapaknya. Faharafaha wa baddada baina asabi'ihi. Faharafaha yakni dia merenggangkan dan membuka, wa baddada baina asabi'ihi, di antara jari jemarinya. Ya, tolong dilihat seperti ini, ya. Jadi telapaknya begini, terus beliau membuka seperti ini. Nah, jadi jin itu satu sama lain begini urutannya, sampai akhirnya dikasih paling bawah nanti ke para tukang-tukang dukun. Jadi terus bertingkat-tingkat, terus disebutkan. Fayasma'ul kalimah, lalu dia mendengarlah kalimat tersebut,
yakni apa yang Allah firmankan tersebut kepada para malaikat. Fayulqiha ila man tahtahu, lalu disampaikanlah kepada yang di bawahnya. Summa yulqihal akharu ila man tahtahu, lalu disampaikan pula orang yang lain yang ada di bawah tadi kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiha, sehingga disampaikanlah pula ala lisan sahir, kepada melalui lisan tukang-tukang sihir, awil kain atau para dukun-dukun. Farubbama adraka syihabu qabla an yulqiyaha, dan terkadang dia dijumpai oleh syihab. Syihab yakni syihab itu para jemaah bintang api, apa namanya, meteor atau semacamnya ya. Yang jelas dia bintang gitu, lalu dibakar qabla an yulqiya, sebelum dia sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya. Jadi resikonya sangat besar sekali para jemaah, dan itu akan datang nanti dalam pembahasannya insyaallah tentang babu majaa fi at-tanjim. Nanti akan ada babnya insyaallah tentang ini, bab apa yang datang tentang ilmu nujum. Ini di antara fungsi bintang itu salah satunya untuk melempar setan, bintang-bintang itu. Yang fungsi bintang itu ada 3 fungsi. Allah menciptakan bintang sebagaimana kata Qatadah rahimahullah, khalaqallahu hadhihi nujum lisalasin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Yang pertama, rujuman zinatan lis-sama, perhiasan langit. Ya, dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi dunia dengan bintang-bintang, kata Allah. Lalu yang kedua, fungsi bintang adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan. Dalilnya juga di ayat itu, kata Allah, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan pula bintang itu sebagai pelempar syaitan. Ya, jadi yang mencuri-curi berita langit itu syaitan, dari golongan apa? Golongan jin, bukan setan manusia, karena setan ada manusia ada jin. Ya, setan itu ada manusia ada jin. Karena setan itu adalah sifat dia, jemaah, bukan makhluk. Sifat. Adapun makhluknya jin, makhluknya manusia. Syaitan itu diambil dari kata syatona yang artinya bauda, artinya jauh, jauh dari hidayah. Kullu 'atin mutamarrid bahwa syaitan. Setiap yang durhaka atau membangkang maka dia syaitan. Sa'un kana minal jin au minal ins au minal haywan. Baik jin, manusia atau hewan. Setiap yang membangkang, ya, itu setan. Makanya orang Arab kalau ngomong setan itu jangan dulu antum baper sakit hati, jangan, karena maksudnya secara bahasa setiap yang membangkang tidak taat ya setan. Makanya disuruh anaknya, disuruh, nah belikan ini, mau males mah, misalnya males, oh dasar ente syaitan. Nah itu tidak masalah, bukan tidak masalah sih, artinya itu bukan berarti perkataan yang berat, tapi maksudnya kamu membangkang, nggak disuruh, nggak mau, berarti kamu syaitan. Ya ini secara bahasa demikian maknanya. Baik. Yang ketiga apa fungsi bintang? Yang ketiga fungsi bintang untuk petunjuk jalan, petunjuk arah, untuk petunjuk arah. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, pencuri berita langit yang dia adalah jin, dan jin yani setan itu maksudnya setan dari golongan jin ya. Kenapa bukan setan dari golongan manusia? Karena manusia tidak bisa sampai ke situ. Ya jemaah. Dan ini antum lihat di surah Al-Jin ayat 9 ya. Di surah Al-Jin ayat 9.
wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, lalu faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tuh, shihab. Jadi kalau kita sekarang mencuri-curi berita langit, maka akan disambar oleh shihab, oleh bintang api gitu ya, apa namanya? Bintang mana ya, apa namanya tadi? Tapi benar enggak tuh terjemahan meteor? Bintang yang mengandung api, yang rasada, yang menyambar. Itu. Taib. Dan penjagaan langit para jemaah atau para pencuri berita langit itu ada 3 marhalah, itu ada 3 fase, ada 3 keadaan. Para pencuri berita langit itu memiliki 3 keadaan. Yang pertama, qabla al-bi'tsah. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad diutus, ini para pencuri berita-berita langit sangat banyak sekali, sangat banyak. Ya, ini marhalah pertama. Marhalah kedua, fase kedua, asnaul bi'tsah, ketika Nabi Muhammad diutus, ini Allah menjaga wahyu ini. Ketika Nabi Muhammad diutus, Allah menjaga wahyu tentunya. Maka ketika fase ini ditutup, tidak ada lagi yang bisa mencuri-curi berita langit. Kalau mencuri langsung terbakar, mati, nggak sempet. Gitu cuma. Ayatnya surah Al-Jin tadi. Ya. Ketika kami duduk untuk mencuri-curi berita langit, lalu faman yastami'il an, siapa yang sekarang setelah Nabi Muhammad diutus, maknanya kami mencuri berita langit tersebut, maka akan disambar langsung oleh oleh bintang yang menyembur, menembus, yang mengandung api, sehingga binasa, mati. Ya. Cuman tadi jemaah, kalau sebelumnya atau setelah nanti fase ketiga, itu ada yang lolos, ada yang enggak kan jemaah. Ada yang lolos, ada yang enggak. Tapi di zaman Nabi Muhammad diutus enggak ada yang lolos. Semuanya disambar dengan api. Maka lihat di surah Al-Jin. Nah, yang ketiga jemaah, fase ketiga, ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan qita'il wahyi. Setelah Nabi Muhammad wafat dan wahyu sudah terputus, maka pencuri ini ada lagi, pencuri berita langit ada lagi, namun lakinnahu, akan tetapi laisa kama kana qabla al-ba'ts, qabla al-bi'tsah, namun tidak seperti seperti sebelum Nabi Muhammad diutus. Yani ada tapi sedikit. Nah, di fase sekarang juga kadang lolos, kadang kadang disambar dengan api, kadang lolos. Demikian. Taib, mana dalil yang ketiga tadi jemaah? Fungsi bintang untuk menyambar syaitan. Pertama antum catat di surah apa tadi? Di surah Al-Mulk ya. Di surah Al-Mulk ya. Nah, terus tadi surah Al-Jin juga termasuk. Nah, adapun yang ketiga apa tadi? Untuk memberi petunjuk, alamatun yuhtadu bihan nas, untuk menunjuk arah, musim dan semisal, arah ya. Maka ini ada di surah An-Nahl ayat 15, ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk arah ya nih, sebagai kompas. Mana arah utara, selatan, mereka melihat bulan. Jadi mereka melihat bintang. Nah, taib, mana dalil yang menunjukkan kalau syaitan dari golongan jin ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak kita miliki? Ya. Dalil-dalilnya berkaitan tentang jin-jin yang di zaman Nabi Sulaiman contohnya.
Antum lihat di surah Shad ayat 37. Wa syayatina kulla bana'in wa ghawas. Ya. Yani setan-setan yang ditundukkan ya. Yani jin-jin yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman sehingga dia membangun bangunan ya, yang besar-besar. Bahkan yang lebih ajaib lagi ketika Ifrit ya, di dalam surah An-Naml ayat 39, Ifrit dia janji ke Nabi Sulaiman mampu untuk mendatangkan arasnya Ratu Saba, singgasananya Ratu Saba, untuk didatangkan dari Saba yaitu di Yaman ke Syam, istananya Nabi Sulaiman. Qala ifritun minal jin, kata Allah, ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi, aku sanggup mendatangkan singgasana Saba, Ratu Saba, qabla an takuma min maqamik, sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Moro-moro sudah ada di hadapanmu itu, sebelum kamu bangkit. Ini kan kekuatan yang luar biasa jemaah. Maka jin itu bisa mencuri-curi naik ke langit, mencuri-curi berita langit ya. Maka jin-jin yang memberitahu ke dukun itu juga mereka begitu jemaah. Manusia datang ke dukun bertanya sesuatu ke dukun, nah nanti jin-jin itu memberitahukan ke dukun, rumahnya cat warna kuning menghadap ke timur, sakitnya penyakit stroke orang ini. Jin sudah tahu tuh, ngasih tahu sama dukun. Lalu kata dukunnya, Pak, bapak rumahnya cat kuning tuh. Loh, Pak dukun kok ngerti? Oh iya, ngaku ngerti gaib. Padahal ini bukan gaib hakiki, gaib mutlak bukan. Ini gaib nisbi namanya. Ini namanya gaib nisbi. Ya. Gaib nisbi itu adalah perkara gaib yang sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk yang lain tidak tahu. Itu gaib nisbi namanya. Gaib ada dua macam, ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Gaib mutlak adalah perkara gaib yang tidak tahu kecuali hanya Allah, tentang kapan mati, kapan kiamat. Ya. Adapun dukun seperti ini diberitahu oleh, bisa jadi korin kita ini memberitahukan kepada dukun. Bisa jadi. Oleh karena dukun tahu seperti itu diberitahu oleh jin. Ya. Dan kita boleh mempercayai ini. Yani dukun tahu perkara gaib seperti tadi, gaib nisbi, kita percaya yang memberitahukannya siapa? Jin. Karena jin memiliki kekuatan, dia bisa menyampaikan. Kalau jalan itu bisa hitungan menit ya. Kalau antum larian Surabaya, larian 2 jam 3 jam ke Surabaya baru sampai. Jin hitungan menit sudah di Surabaya. Dia sudah nongkrong di dukun itu. Dukunnya di Surabaya, wong Malang nang Surabaya, dukunnya nang Surabaya. Itu jin sudah nongkrong di dukunnya itu. Wong kita kok Pak dukun, wong kita kok jare jin. Ya tenang wis tenang. Nah, jadi dukun itu tidak tahu gaib hakikatnya. Hanya bahkan jin sendiri tidak tahu gaib loh jemaah. Jin sendiri tidak tahu gaib. Dalil yang menunjukkan jin tidak tahu gaib adalah ketika Nabi Sulaiman meninggal. Nabi Sulaiman itu meninggalnya kan sedang bertekan di atas tongkatnya. Ya, ketika sedang memperhatikan jin-jin bekerja, membangun. Nah, jin itu karena merasa diperhatikan oleh Nabi Sulaiman, dia kerja. Ternyata Allah wafatkan Nabi Sulaiman. Ya, sudah beberapa lama wafat, jin tidak tahu. Seandainya tahu gaib, jin tahu Nabi Sulaiman wafat, tapi tidak tahu, dia terus kerja. Padahal Nabi Sulaiman sudah wafat, jin terus saja bekerja karena disangkanya Nabi Sulaiman melihat. Antum jangan tanya, Ustaz Nabi Sulaiman pakai kacamata hitam enggak? Ojo tanya ngono lho. Sing penting ya Nabi Sulaiman melihat ke arah jin-jin yang sedang bekerja. Taunya jin Nabi Sulaiman wafat ketika Nabi Sulaiman terjatuh setelah apanya dimakan rayap? Tongkatnya. Ketika itu jin merasa nyesel, ngerti ngene ora kerja ngono. Nabi Sulaiman ternyata wafat suwi lama gitu. Subhanallah. Ini menunjukkan juga jasad para nabi itu ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah ya? Berarti taib, mana dalil yang lain fungsi bintang itu petunjuk? Ya jemaah. Tadi di surah An-Nahl ya. Ada juga di surah yang lain. Di surah apa ya? Al-Qasas ya. Coba nanti dicek lagi. Cuman cukup tadi di surah An-Nahl ayat berapa?
Ayat yang 16-nya itu ya, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Terus kita baca lagi. Warubama, dan terkadang alqaha, jin tersebut sempat untuk menyampaikannya qabla an yudrikahu, sebelum dikenai oleh bintang tersebut, oleh panah api tersebut, ya. Lalu fayakdzibu ma'aha, ketika dia sampaikan berita tadi, maka fayakdzibu ma'aha, dia tambahkan bersama itu kedustaan berapa? Mi'ata kadzbatin, 100 kedustaan. Jadi beritanya yang benar dia dengar 1, lalu ditambah-tambah dengan 100 kedustaan, gitu loh jemaah. Fayuqalu, lalu Nabi ditanya atau dikatakan kepada Nabi, ya, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah, ya, dia telah mengabarkan kepada kita yauma kadza wa kadza, hari begini akan terjadi begini, ya kan? Hari begini, hari begitu, kadza wa kadza akan terjadi begini dan begitu, ya. Fa yusaddaqu bitilkal kalimah, sehingga dipercayalah, dibenarkanlah dengan kalimat tersebut, allati sumi'at minas sama, yang dia dengar dari langit. Artinya kadang kata Nabi ini, atau dikatakan, bukankah dukun itu terkadang berkatanya benar gitu terjadi. Dukun ngomong besok akan terjadi ini, kan benar, ya. Iya benar 1 kali, tapi kan yang seringnya berapa puluh kali, berapa ratus kali gitu loh jemaah. Kalau demikian maka antum pun kan bisa nebak-nebak sekali benar tapi 700 kali salah, kan tidak masalah, kayak dukun juga sama. Jadi dukun itu kayaknya tidak sakti juga, karena dukun itu benarnya sekali, tapi salahnya apa? Ratusan kali, karena dicampur dengan kedustaan ratusan kali, itu maknanya. Jadi fayuqalu, dikatakan yakni kepada Nabi, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah dia mengatakan kepada kita hari ini, hari itu akan terjadi begini dan begitu, dan ternyata benar, gitu ya. Maka fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama, maka dibenarkanlah dia dukun tersebut dengan ucapannya tadi yang dia dengar dari langit. Baik. Kita baca dulu syarahnya, yang penjelasan lafaz per lafaznya. Yang pertama tadi Sufyan. Siapa Sufyan di sini jemaah? Sufyan yakni huwa Ibnu Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Beliau ini gurunya Imam Syafi'i. Sufyan ibn Uyainah ini guru Imam Syafi'i. Guru ya sekalian juga rekan ya, karena enggak terlalu jauh. Ibni Maimun Al-Hilali, bin Maimun Al-Hilali. Beliau ini termasuk ulama Mekah, ya, ulama Mekah. Sufyan ibnu Uyainah. Makanya beliau hajiannya itu 80 kali. Wajar orang Mekah, hajiannya 80 kali. Di kali terakhir dia ngomong sama Allah di Arafah, malu dia, ya Allah, tiap tahun aku yuk doa terus saja diijabah untuk bisa haji, ya. Maka ini sudah malu ya Allah. Dan ternyata itu hajian terakhir beliau. Sudah itu meninggal beliau. Dan itu tidak pernah loh dipanggil Haji Uyainah, Haji Sufyan. Padahal 80 kali hajiannya, tidak pernah dipanggil Haji Sufyan. Jadi kalau kita sebut Sufyan ada dua ya, Sufyan bin Masruq bin Thawri, ya. Sufyan bin Masruq As-Thawri. Yang kedua Sufyan ibn Uyainah. Kalau Sufyan ibn Uyainah dikenal ulama ahli fikih. Kalau Sufyan As-Thawri dikenal ulama ahli hadis. Jadi kalau ulama-ulama hadis ngomong Sufyan, maknanya ya Thawri. Tapi kalau ulama-ulama fikih ngomong Sufyan, Syafi'i ngomong Sufyan, ya aku mendengar dari Sufyan kata Syafi'i. Syafi'i tidak ngomong Sufyan yang mana. Ya makanya maknanya berarti Sufyan yang mana kalau Syafi'i yang ngomong? Uyainah. Siqatun hafidhun hujjatun min kibaril a'immah. Dia ini siqah, terpercaya, hafid. Ucapan-ucapan ini para jemaah itu bukan tanpa arti ya, dalam istilah ilmu mustalah hadis, ilmu rijalil hadis, bahwa ucapan ini adalah ucapan para ulama al-jarh wa ta'dil di dalam
memuji atau mengoreksi rawi. Jadi kalau ada rawi disebutkan thiqatun, halas ini rawinya sahih. Ya, hafidh, ini hafalannya kuat. Karena ulama nanti akan ada celaannya. Kalau rawi dicela dengan su'ul hifdi misalnya, buruk hafalannya, berarti hadis diriwayatkan oleh ini hadis yang dhaif. Ya. Ada lagi ikhtilat fi akhir umrihi. Ikhtilat yakni hafalannya campur, hafalannya kacau di akhir umurnya. Nah, berarti nanti kalau meriwayatkan hadis, lihat dia apakah hadis ini diriwayatkan oleh seorang rawi ini sebelum dia rusak hafalannya. Dan hafalan rusak ulama bisa dengan beberapa sebab. Satu, bisa sebab kitabnya hilang. Hafalan maksudnya dalam menghafal meriwayatkan hadis maksudnya, bukan hafalan Quran, hafalan hadis. Enggak. Hafalan itu maksudnya dalam meriwayatkan hadis. Hadis dari siapa, lafadznya hadis apa, itu yang dimaksud. Bisa jadi ada ulama yang kitabnya kebakar, habis semua. Jadi hafalannya rusak. Kacau hafalannya. Ya. Dan hafalan ulama itu ada dua, ada hafalan di kitab. Ini kalau hafalan di kitab, nih kitabnya hilang, halas entek kabeh. Ada hafalan itu di dalam hati, ya. Yani dhabtus sudur, hafalannya di hati, kuat. Hujjatun, ya, hujjahnya ini rujukan. Min kibari la'immah, yani termasuk beliau ini tokoh-tokoh imam, ulama-ulama besar. Mata sanata samanin wa mi'ata la tis'ah wa thamanin wa mi'ah, yani tahun ini ngitungnya puluhan dulu, sanata thamanin wa tis'in wa mi'ah, thamanin wa tis'in yani 98, wa mi'ah yani 100, yani 198 Hijriah. Baik. Fi sahih, yani fi sahih Bukhari, ai fi sahih al-Bukhari. Idza qada Allahu al-amra, apabila Allah menetapkan al-amra perkara, yakni ai idza takallama bihi, yani apabila Allah berfirman, berbicara. Ya. Terus khada'anan, ya, khada'anan bi fathataini, dengan menggunakan dua fathah, khada'a. Jadi jangan dibaca khad'anan tapi khada'a, yani khad'anan. Ini diambil dari kata al-khudu', artinya tadi apa? Tunduk, patuh, ya. Wa ruwiya bi dhammi awalihi wa sukuni sanihi. Dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan, yakni kata khad'anan ini dengan lafaz didomahkan kha-nya menjadi bacanya khud'anan, dan disukunkan yang keduanya jadi dodnya disukunkan. Jadi ini ada dua bacaan. Apa bacaan pertama? Khad'anan. Bacaan kedua khud'anan. Maknanya sama saja. Ai khadi'in artinya yang tunduk. Jadi malaikat ketika mengepakkan sayapnya itu tanda dia sedang tunduk karena Allah berfirman. Demikian pula malaikat meletakkan sayapnya, yani adamu tayran, tidak terbang ketika mendapati majelis-majelis ilmu. Mereka duduk ikut menghadiri. Dan ini perkara gaib, namun wajib kita imani. Justru para jemaah, perkara iman itu ya kepada yang gaib. Adapun perkara yang nyata enggak ada perintah untuk kita iman. Makanya iman itu kepada perkara yang gaib. Kita iman malaikat hadir bersama kita. Itu iman namanya. Makanya tidak boleh mengatakan saya beriman kepada botol ini, minuman ini, karena dia dohir, tidak gaib. Tapi iman itu kepada gaib, iman kepada Allah, malaikatnya, semua perkara gaib. Terus liqaulihi ay liqaulillahi ta'ala, yani tunduk terhadap firman Allah Ta'ala. Akan sami'na wa atana, mereka sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terus ka'annahu, seolah-olah, seakan-akan, ai as-sawta al-masmu'. Syekh Fauzan merajihkan pendapat, yakni maksudnya suara yang terdengar itu, ya, bukan firman, bukan suara Allahnya gitu, bukan. Tapi yang dimaksud ketika mendengar firman Allah, rasa takut malaikat mendengar seperti itu,
Maka rasa takutnya diibaratkan rantai besi yang ditarik, rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin. Ya. Safwan apa? Huwa al-hajarul amlas, batu yang halus. Yanfudhuhum dhalik ay yakhlusu hadzal qawlu wa yamdi fil malaikat, itu yakhlusu hadzal qawlu, yani ucapan itu yakhlusu, ya, yakhlusu hadzal qawlu wa yamdi fil malaikah. Ucapan itu apa maknanya? Melewati, ya, di antara para malaikat. Lalu yasma'uha ay al-kalimata allati qadaha Allah, yani malaikat mendengar, para malaikat mendengar, yani maksudnya kalimat yang Allah tetapkan atau Allah putuskan. Terus mustarikus sam'i, apa itu mustarikus sam'i? Al-mukhtatifu, pencuri, yang mencuri li kalamil malaikah, ucapan para malaikat itu, ya. Jadi malaikat ketika menyampaikan firman-firman Allah dicuri oleh jin. Makanya para jemaah, jin termasuk juga iblis dulu. Iblis itu ketika itu hidup bersama para malaikat, walakin laisa min jinsihim. Ini pendapat yang benar. Jadi Allah perintahkan sujud kepada para malaikat, kepada Adam kan? Wa id kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, iblis ini apakah dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin? Imam Ibnu Katsir sampai-sampai mengatakan ini dari kalangan malaikat, karena Allah perintahkan sujud kepada Adam itu dari kalangan siapa? Malaikat kan, yang Allah kecualikan, kecuali yang tidak mau sujud adalah iblis. Berarti iblis dari kalangan para malaikat. Ini yang dipegang oleh Imam Ibnu Katsir, tapi yang benar adalah mazhab jumhur. Kata mazhab jumhur bahwa yang dimaksud dengan iblis di situ bukan malaikat. Tidak mungkin malaikat aba wastakbara sifatnya. Tidak mungkin malaikat seperti itu. Tapi itu adalah jin. Yani jin awalnya hidup bersama, yani iblis ini yang tidak mau sujud kepada Adam, wa kana minal jin, dan berasal dari jin, itu dulu kana ya'ishun, yani dia hidup bersama para malaikat, walakin laisa min jinsihim, tapi bukan dari golongan malaikat, tapi hidup bersama mereka, gitu loh. Akhirnya oleh Allah diusir. Kemana diusirnya oleh Allah? Kemana diusirnya oleh Allah? Di muka bumi ini Adam, Hawa, Iblis, 3 orang ini diusir oleh Allah, tiga-tiganya hidup di bumi. Namun beda alam. Tapi hidupnya di bumi. Jadi bumi ini ada alam jin, ada alam, bahkan malaikat pun ada yang senantiasa hidupnya di bumi. Seperti Qorin, ya. Jadi Qorin kita itu ada dari jin, ada dari malaikat Qorin kita ini. Maka senantiasa Qorin itu yang menyertai terus. Dan ada malaikat yang ditugaskan kan di bumi ini, menyertai anak Adam ini cuma. Di depan dan di belakang kita ada yang menjaga. Itu selalu terus selalu menjaga. Ya. Jadi di bumi ini banyak sekali alam. Di bumi ini banyak sekali alam, alam jin, alam hewan, alam manusia. Ya. Taib. Minasyayatin, ya, al-mukhtatifu li kalamil malaika, yakni yang mencuri dari ucapan malaikat atau terhadap ucapan malaikat. Siapa pencuri itu? Minasyayatin, dari golongan atau dari syaitan-syaitan. Namun tolong diperhatikan berjamaah, perkataan wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhum fawqa ba'din, ini kata para ulama, ini ada beberapa kemungkinan. Perkataan ini perkataan siapa? Ini perkataan wa mustarikus sam'i hakadha, dan para pencuri berita langit itu seperti ini. Lalu Sufyan, ya, menggambarkan dengan telapanya begini, di telapak sebenarnya lalu dibuka, direnggangkan. Taib. Al-muhim, perkataan ini wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan para pencuri berita langit itu seperti ini. Itu mereka satu sebagian di bawah, di atas sebagian yang lain, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Pertama, ini kemungkinan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemungkinan kedua juga ini perkataan Abu Hurairah rawi hadis ini. Jelas ya? Rawi hadis ini yang meriwayatkan dari Nabi. Dan juga bisa kemungkinan hadza min kalami Sufyan ibn Uyainah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan Sufyan menggambarkannya, berarti bisa jadi juga perkataan Sufyan ibn Uyainah. Nah, jemaah sekalian, seandainya bukan perkataan Nabi, ini disebut dalam istilah ilmu hadis namanya mudraj. Dan mudraj ini ada pada matan hadis, ada pada rawi, ada pada sanad hadis. Yani ada tambahan berupa bisa jadi kekeliruan, ketambahkan, disangka perkataan Nabi padahal itu perkataan rawi untuk menjelaskan, ya, tapi disangka itu sabda Nabi, ya. Maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan, bisa perkataan Nabi, bisa perkataan Abu Hurairah sebagai yang meriwayatkan hadis dari Nabi, bisa juga adalah perkataan Sufyan ibn Uyainah juga bagian dari rawi. Nah, lalu wasofahu ay wasofa, yani maksudnya menggambarkan Sufyan, yani menggambarkan apa? Rukubas syayatin ba'dihim fawqa ba'din. Jadi rukubas syayatin, saling bertumpuknya gitu syaitan, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi Sufyan menggambarkan cara, bukan cara bagaimana mendengarnya, tapi cara bagaimana bertumpuknya, ya, satu sebagian syaitan atas sebagian yang lain dalam mencuri berita tersebut, yaitu sebagian mereka di atas sebagian yang lain, di atas lagi, hatta yasilu, sehingga sampai dia, ya, ila haitsu yasma'una, ketika atau kepada mereka mendengar yang diucapkan oleh tuhadditsa malaika al-malaikati. Jadi sampai mendengar percakapan malaikat. Jadi nanti ada setan yang paling dekat dengan para malaikatnya tadi, yang dekat, yang mendengar langsung berita pertama, sampaikan lagi ke orang kedua, orang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke tukang-tukang sihir, ke para dukun akhirnya, ya. Yani ila haitsu yasma'una tahaddusal malaikati, ya, sampai ke mana? Sampai mereka yang mendengar percakapan tahaddus itu, percakapan para malaikat bil amri yaqdihillahu, perkara yang diputuskan oleh Allah tersebut. Terus apa makna faharrafaha? Yani Sufyan faharrafaha ay amalaha, yani merenggangkan begini. Wa baddada ay faraqa bainaha, yani membuka jari jemarinya, ya, membuka begini lalu merenggangkan begini. Terus as-sahir, apa itu as-sahir jemaah? As-sahir yani alladzi yata'atta sihr, alladzi yata'atta as-sihra, yani orang yang melakukan sihir, dan dia huwa ibaratun amma khafiya wa la tufa sababuhu. Dan apa itu sihir? Sihir artinya ibarah, ungkapan atau nama yang samar dan sebabnya lembut. Latufa lembut, khafiyah samar. Itu sihir. Arti sihir adalah sesuatu yang lembut dan tersembunyi, ya. Min amalil uqadi wa ruqa wa ghairiha, dari atau berupa perbuatan-perbuatan uqad, ya, simpul-simpul, buhul-buhul, uqad, waruqa atau jampe-jampe, wagirnya dan yang lainnya. Jadi sebuah sebutan nama bagi orang yang melakukan perbuatan berupa simpul-simpul, buhul-buhul, mantra-mantra yang sebabnya tersembunyi, yang sebabnya halus. Tapi ada definisi yang lain jemaah. Nanti kita sebutkan dengan al-kahin sekarang bedanya. Wal kahinu, sementara kahin apa dia? Huwa alladzi yukhbiru 'anil kainati fi mustaqbaliz zamani. Kahin adalah dia yang mengkabarkan tentang al-kainat, kejadian-kejadian fi mustaqbalil zaman, di waktu yang akan datang, ya. Wa yad'i, dan dia mengklaim, mengaku dukun ini adalah ma'rifata al-asrar, mengetahui hal-hal yang tersembunyi atau perkara gaib, tidak masalah. Ma'rifata al-ghaib. Taib. Lalu adrakahu asyihabu, ay adraka al-mustariqa, yani maksudnya siapa yang dikenai oleh syihab, yani maksudnya al-mustariqa,
pencuri berita tadi. Oleh apa? Dikenai dia oleh Syihab. Kalau dikenai Syihab dia mati. Itu. Wa huwa alladhi yurma bihi, yaitu bintang yang dia yurma dilemparkan ya dengannya bintang tersebut qabla ilqaiha ya sebelum setan ini menyampaikannya kepada yang di bawahnya itu fayuhrikuhu sehingga bintang tersebut membakarnya. Terus fa yakdzibu ai as-sahir, yakni maksudnya yang menambah dengan kedustaan ini para tukang sihir dan para dukun. Ma'aha ai al-kalimata allati alqaha, bersamanya yakni bersama kalimat yang disampaikan. Yakni sampaikan itu benar tapi ditambah dengan kedustaan-kedustaan. Baik. Al-ma'na li jumalil hadis. Makna hadis secara global. Yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ta'zimil malaikati. Nabi mengkabarkan tentang ta'zim. Nabi mengkabarkan tentang pengagungan al-malaikati, para malaikat, li kalamillah, terhadap kalamnya Allah. Jadi kalau Allah berfirman, diam, tunduk, dia mengepakkan sayapnya. Ya. Ini tanda mereka gitu, cuma ini perkara gaib, kita enggak tahu bagaimana malaikat kalau tunduk, enggak tahu bagaimana. Tapi kata Nabi, mereka kepakkan sayapnya. Seperti malaikat kalau menghormati majelis ilmu, mereka akan letakkan sayapnya. Tidak terbang, ya nih sebagian tafsirannya. Ya. Karena apa? Karena ridwan bima yasna, karena ridha, suka, senang dengan yang dilakukan para penuntut ilmu di majelis ilmu. Maka ini pekerjaan yang luar biasa jemaah, menuntut ilmu ini amalan ibadah yang sangat agung sekali. Ya, berjalan dan harus berjalan. Man kharaja ya min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta raji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Ini jenengan dari mulai keluar rumah sampai balik ke rumah itu sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'tarihim minal khaufi, dan apa yang menimpa kepada mereka minal khauf, berupa takut ketika mendengar firman Allah. Dan ini sebuah konsekuensi, orang kalau mengenal Allah maka pasti rasa takutnya lebih besar daripada orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Maka para malaikat adalah makhluk yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, karena mereka yang paling mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasa'ulihim, ya, dan mereka saling bertanya, ya, saling bertanya para malaikat, amma qala rabbuhum, apa yang difirmankan oleh Rabb mereka, wa ijabati ba'dihim li ba'din, serta jawaban sebagian mereka li ba'din, atas sebagian yang lain. Jadi Nabi mengkabarkan tentang apa? Satu, tentang pengagungan malaikat kepada kalam Allah. Yang kedua, Nabi mengabarkan tentang apa jemaah? Ketakutan yang menimpa mereka. Yang ketiga, Nabi kabarkan tentang apa? Mereka itu saling bertanya ketika mendengar firman Allah tersebut. Yang keempat, Nabi mengabarkan tentang ijabati ba'dihim li ba'din, yakni malaikat sebagian mereka atas yang lainnya saling menjawab, saling memberitahukan. Baik. Wa ma ta'lamuhu syayatinu, ya, dan juga apa yang dipelajari, diketahui, ta'lamu, ya, bukan apa yang ta'lamu, yang diketahui, asyayatinu, oleh setan-setan, alladzina yakhtatifun, yang mereka mencuri-curi kalamal malaika, pendengaran para malaikat, fi dzalika, dalam atau saat tersebut. Untuk apa? Litulqihi, untuk dilempar, dilemparkan, tapi maknanya untuk disampaikan. Litulqi, untuk disampaikannya oleh syaitan tersebut, ila saharati, sahara itu tukang sihir, ya. As-sihru itu sihirnya, tapi as-sahara itu tukang sihir. Wal kuhani, dan para dukun, minan nas, dari kalangan setan manusia. Jadi setan jin dengan setan manusia itu ada kerjasama, ada kolaborasi dalam menyesatkan manusia, ya. Wa ma tulaqihi syayatinu,
dan juga Nabi mengabarkan tentang apa yang didapati oleh para syaitan minar ramyi, berupa pelemparan atau dilempar atau lemparan-lemparan bisyuhub hina idzin. Syuhub, apa syuhub tapi panah api tadi, ya, yakni bintang, ya, hina idzin pada saat tersebut atau ketika itu. Wa annahu, dan bahwasanya qad yatamakkanu asyaitan, syaitan terkadang qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya litaklil, terkadang, ya, untuk sedikit saja, enggak sering-sering, tapi terkadang setan itu yatamakkan, terkadang. Dari mana kata terkadang? Qad masuk fi'il mudhari, qad yatamakkan. Kalau qad masuk ke fi'il madhi itu litahqiq fungsinya, untuk menetapkan, untuk menguatkan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu untuk tahqiq. Tapi qad yatamakkan, setan terkadang memungkinkan, ya, setan terkadang memungkinkan. Untuk apa? Min isolil kalimah, menyampaikan kalimat al-masmu' yang dia dengar tersebut, minal malaikat, dari kalangan para malaikat, ila sahir, kepada tukang sihir. Yani selamat gitu dari kejaran bintang api tadi atau dari panah api tadi. Cuman tadi ya, kita sebutkan ada berapa marhalah? Bentuk penjagaan langit ada 3 macam, 3 marhalah. Marhalah pertama sebelum Nabi Muhammad diutus, banyak sekali setan-setan pencuri berita langit. Lalu ketika Nabi Muhammad diutus bagaimana? Tidak ada sama sekali, prei, nggak ada lagi yang mencuri-curi, karena setiap ada yang mencuri pun langsung dilibas, ya, langsung terbakar dia dengan panah api tersebut. Baru setelah Nabi Muhammad wafat dan wahyu terputus, ada lagi, namun tidak sebanyak sebelumnya, ketika sebelum Nabi Muhammad diutus. Taib. Lalu untuk apa ya kok bisa setan diselamatkan oleh Allah menyampaikan kepada para dukun tukang sihir? Ya tentu untuk hikmahnya, ada ujian. Makanya dukun juga manjur, ya, atas izin Allah tentunya. Ya, setan juga selamat dari semburan api, panah api, supaya apa? Ada hikmah di balik itu. Ya, hikmatin, karena hikmah ya'lamuhallahu, yang Allah Maha tahu hikmah tersebut. Karena hikmah itu kadang-kadang tidak tahu kita, tapi wajib kita yakini apa yang diperbuat oleh Allah, yang walaupun menurut kita jelek buruk menurut kita, tapi pasti di balik itu ada apa? Ada hikmah. Ya'lamuhallahu, yang diketahui hikmah itu oleh Allah. Wa illa, ya, sedangkan dan jika tidak, fa subhana la yafutuhu syai'un, karena jika tidak Allah Maha tahu hikmah tersebut, tidak ada yang luput sedikit pun bagi Allah. Jangan sampai Allah mengatakan, oh Allahnya tidak tahu, luput dia, setannya sampai lolos, Allahnya lupa. Lala ya jemaah, memang sengaja, ya, atas izin Allah. Sehingga fayuzadu, lalu setan itu menambah ma'atil kalimah, dengan kalimat tersebut yang benar yang diambil dari para malaikat, ya, min kibali syayatin awil adami. Maka fayuzadu ma'atil kalimah min kibali syaitan awil adami. Jadi yang menambah itu kalimat tersebut baik min kibali, kibali itu dari arah, dari sisi syaitan sendiri, awil adami, atau dari sisi adami manusia, ya, dari setan jin ataupun dari setan manusia, itu maksudnya. Nah, berapa? Tis'un wa tis'una kadbatan, ya, berapa? 99 kedustaan. Jadi maksudnya yang kalau dari manusia itu ya tukang-tukang dukun tadi, ya, menambahkan terhadap kalimat dari para malaikat tersebut dengan 99 kedustaan, ya, yang besar, yang berasal dari syaitan ataupun dari manusia, para tukang dukun. Kemudian, ya, summa wa tuda'u kulluha finnas, tuda'u itu disebarkan, ya, tuda'u disebarkan. Maka radio itu dalam bahasa Arab ida'ah, siaran radio namanya ida'ah, karena siaran ida'ah. Ya. Tuda'u disebarkan, kulluha finnas, semuanya pada manusia, sehingga fayusaddiqunaha, manusia membenarkannya, kullaha, semuanya, baik yang benar atau yang dustanya tadi, bisabab tilka kalimatil masmu'ah, dengan sebab atau karena satu kalimat yang didengar tadi dari hasil mencuri dari para malaikat. Taib. Munasabatul hadis lil bab.
anna fihi radda 'alal musyrikina, bahwasanya di dalam hadis itu terdapat faedah radda, bantahan, 'alal musyrikin, ke atas orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Ya. Jadi sebenarnya hadis ini terlalu panjang, gimana? Bahasan kita sebenarnya bukan masalah setan mencuri berita langit, enggak, bukan masalah dukun pula. Enggak ada kaitan dengan bab ini. Ya, cuman karena hadisnya panjang ya kita akhirnya baca semuanya. Sebenarnya yang menjadi masalah itu ingin menunjukkan kalau malaikat itu apa? Takut dia ketika mendengar firman Allah, itu saja intinya. Malaikat itu takut ketika mendengar firman Allah. Malaikat tunduk terhadap firman Allah. Maka kalau malaikat seperti itu sifatnya, yakni takut kepada Allah, maka tidak pantas diapain? Disembah. Maka yang pantas disembah adalah Allah, Rabbnya para malaikat tersebut. Itu maknanya. Baik, jadi bantahan kepada orang-orang musyrik di sini. Fa innahu idza kana hada halal malaikati, karena bahwasanya apabila demikian keadaan kondisi para malaikat inda sama'i kalamillah, ketika mendengar kalam Allah, perhatikan, ma'atahumullahu minal quwwah, padahal Allah memberikan kepada malaikat kekuatan yang luar biasa, tapi tetap di hadapan Allah dia lemah. Jadi maksudnya malaikat kuat dibandingkan makhluk lain, betul, paling kuat, betul, dibanding jin, maksudnya dibanding manusia apalagi, ya. Karena kan di dalam hadis tentang tadi Ifrit mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba dalam jangka berapa lama? Sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Ada malaikat yang lebih dari itu sanggup, yaitu sebelum mengedipkan matanya Nabi Sulaiman. Saya lebih sanggup lagi dari itu, lebih cepat lagi. Itu sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Makanya kekuatan malaikat lebih besar daripada kekuatan jin. Kekuatannya, ya, lebih besar. Namun kekuatan manusia, ada kekuatan jin lebih besar daripada kekuatan manusia. Kita kalah sama jin itu dalam masalah kekuatan. Bukti itu tadi. Manusia kalau membawa aras, membawa apa namanya tadi, singgasana Ratu Saba dari Yaman ke Syam, oke lah pakai pesawat oke lah, itu manusia, oleh kekuatan manusia. Padahal itu bukan kekuatan manusia kan. Kalau dipikul sama manusia berapa lama jemaah sampai ke Syam dari Yaman? Oh, berbulan-bulan, bisa nyampe tahun. Tapi jin bisa cepat. Oke, hatta walaupun pesawat tidak akan bisa seperti jin. Ya. Super cepat berapa itu kalau dari Yaman ke Syam, ya, yang Nabi Sulaiman sebelum bangkit dari tempat duduk. Berapa detik itu? Ukuran detik saja. Tidak ada kecepatan seperti itu. Maka manusia tidak sekuat, dan juga jin dibanding kita, kekuatan jin apa? Bisa melihat dari arah yang kita tidak bisa lihat dia. Makanya jin itu kalau perang sama manusia enak, dia bisa menang. Cuman jin punya kelemahan dengan apa tadi? Dengan zikir kepada Allah. Kita punya lafaz-lafaz zikir. Orang yang ikhlas mampu mengalahkan tipu daya syaitan pada jemaah. Setan akui sendiri itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas ya Allah, sulit untuk ditaklukkan. Ya. Dan ingat ikhwan, Allah mengatakan dalam Quran bahwa tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaidah syaitan kana dha'ifan. Tipu daya syaitan itu lemah. Justru yang paling besar tipu daya adalah tipu daya perempuan. Inna kaidakunna azim, kata Allah dalam surah Yusuf. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan, apa kata Allah? Azim, dahsyat, besar. Jadi fitnah perempuan lebih besar dari fitnah syaitan. Maka kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali mina an-nisa, tidaklah aku tinggalkan, jadi tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih berat, besar menimpa laki-laki daripada fitnah perempuan. Ya. Dan fitnah perempuan bukan fitnah syahwat saja ya kawan, bukan, termasuk fitnah-fitnah yang lain. Contohnya istri melarang-larang suaminya untuk bakti kepada orang tuanya, ini fitnah perempuan. Kan banyak itu istri yang kayak gitu, suaminya ini mau bakti sama orang tuanya, dilarang. Oh cok Thomas, kita juga butuh Thomas. Kalau cuma ngasih uang sedikit kepada orang tuanya, dilarang-larang sama istrinya ini. Tidak boleh, istri harus mendukung. Kecuali kalau suami ini memang berlebihan, nafkah habis semua untuk ibu bapaknya, sementara anak istrinya nggak diperhatikan. Nah itu memang, karena nafkah itu suami nomor satu itu anak istri dulu, baru nafkahi orang tuanya dia. Itu cuma jangan terbalik.
Ini bagi anak laki-laki loh jemaah, bagi anak laki-laki. Nah, maka anak jangan perhitungan kepada orang tua. Jangan. Anak laki-laki maksudnya. Pernah di zaman Nabi ada orang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bapak saya ini suka minta-minta harta sama saya. Saya sudah beristri, berkeluarga." Maka Nabi marah, kata Nabi, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kamu kok perhitungan maksudnya. Ya. Dan orang kalau berbakti dengan orang tuanya, baik dengan khidmat, memberi nafkah, menyenangkan orang tua dalam hal yang memang halal, boleh, mubah, itu Allah akan beri berkah anaknya, berkah istrinya, berkah hartanya. Maka istri yang cerdas, dia senang kalau suaminya berbakti pada orang tuanya karena akan menimbulkan berkah pada keluarganya. Ya. Baik, terus. Maka kalau demikian kondisi para malaikat inda sama'i kalamillahi ma a'tahumullahu minal quwwah, kalau demikian keadaan malaikat ketika mendengar kalam Allah, padahal Allah memberi mereka kekuatan seperti ini, ya, demikian kuat kekuatan para malaikat, ulima, maka diketahui annahu la yajuz, maka diketahui bahwasanya tidak boleh sarfu syai'in, memalingkan sesuatu minal ibadah dari ibadah lahum kepada para malaikat tersebut, ya, karena lemah tadi. Lah fa kaifa biman dunahum, maka bagaimana pula dengan kita memberikan hak ibadah kepada yang lebih rendah, lebih lemah kedudukannya dibanding para malaikat, tentu lebih tidak pantas lagi. Contohnya siapa? Wali-wali saleh yang bukan nabi, bukan rasul, lebih rendah lagi dari kalangan nabi rasul, lebih rendah lagi apalagi dari kalangan para malaikat. Taib. Ini para jemaah kaitan korelasi antara hadis dengan bab kita. Intinya apa? Malaikat itu lemah padahal punya kekuatan sedemikian hebat, namun lemah di hadapan Allah. Ketika mendengar firman Allah, malaikat pingsan loh jemaah. Pingsan malaikat tersebut karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kata-kata pingsan mana tadi? Mana kata-kata pingsannya? Mana kata-kata apa? Oh iya, pembahasan kemarin ya. Taib. Tapi kita ambil faedah. Ma yustafad minal hadis. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina, bantahan kepada orang musyrik, alladzina, orang-orang yang ya'budunal malaika, menyembah para malaikat, wal anbiya'a was salihina, para nabi dan orang-orang saleh. Kenapa tiga ini disebut? Karena memang yang paling banyak manusia terfitnah dengan tiga jenis ini. Terfitnah dengan malaikat, dengan para nabi, dan dengan orang-orang saleh. Karena mereka dianggap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ta'zimullah subhanahu, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahul mustahiqu, bahwa Allah yang berhak diibadahi saja.
Jadi para jamaah, metode Allah dalam Quran untuk menetapkan bahwa Allah itu hak yang diibadahi, metode Allah dalam Quran untuk menetapkan bahwa dialah Allah yang berhak disembah itu dengan dua cara, dua metode. Metode pertama menunjukkan keagungan Allah, dan metode kedua dengan cara melemahkan, dengan cara menunjukkan kelemahan makhluk yang disembah selain Allah. Tidak mendengar, tidak melihat, kan itu. Tidak memiliki kemampuan, kekuatan, tidak bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Demikian caranya Allah yang kedua. Yang pertama tadi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah rububiyah namanya. Maka rububiyah dalam Quran Allah bawakan itu bukan sebagai pendalilan untuk mengenalkan Allah itu Rabb, Allah itu Allah Tuhan, tapi dalam rangka untuk iqamatul hujjah, menetapkan hujjah. Yani sebagaimana kalian tahu Allah itu agung, sebagaimana kalian tahu Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, maka demikian pula kalian harus menyembah Allah saja. Itu maknanya. Karena Allah itu pencipta, pemberi rezeki, kan Abu Jahal sudah tahu tanpa harus dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Tapi justru untuk ditegakkannya hujah kepada mereka. Taib. Yang ketiga jemaah. Wa inna mustaqil ibadati wahdahu la syarika lahu. Nah, yang ketiga, isbatu uluwillah, penetapan sifat ketinggian bagi Allah ala khalqihi, di atas makhluknya, wa isbatu, dan juga ini sifat yang pertama. Yang kedua, isbatu, penetapan takallumihi, penetapan sifat kalam Allah bi kalamin yusma', dengan kalam yang bisa didengar. Dan ini bantahan kepada kelompok Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menetapkan sifat kalam, tapi kalamnya tidak didengar. Yani kalam ghair musma'. Kalam menurut Asy'ariyah kalamun ghair yusma'. Kalam yang tidak bisa didengar Allah itu. Karena Allah itu kalamnya binafsihi. Sehingga ketika Asy'ariyah mengatakan Quran kalam Allah, maksud mereka maksudnya makna. Yani maknanya dari Allah, adapun lafadznya, kalamnya Jibril atau Muhammad, kata mereka. Kalau menurut kita apa? Al-Quran itu kalam Allah, hurufnya, lafadznya, kalimatnya, dan terdengar suaranya. Allah berfirman kepada Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bantahan kepada kaum Asy'ariyah. Terus rabi'an, yang keempat, ibtalu as-sihir wal kihanati, membatalkan sihir dan perdukunan. Artinya apa? Wa in saduqal kahinu, ini walaupun dukun itu benar, wasahiru, dan juga sihir benar, namun benarnya itu fi ba'dil ahyan, namun benarnya itu tidak terus, hanya fi ba'dil ahyan, hanya pada sebagian kondisi saja. Kan cuma satu dia yang diberikan, ditambahkan itu berapa? 99. Jadi 100 itu yang benarnya 1, sing palsune 99. Maka faedah kelima nih, annal ibrata bil ghalib al katsiri la bin nadir al qalil. Bahwa yang menjadi tolak ukur adalah ghalibnya, mayoritasnya, bukan yang sedikit atau yang qalil, yang jarangnya, bukan. Ini di dalam hal apa dulu? Karena ada lagi al-ibrah itu laisa bil kasrah. Kalau menilai suatu kebenaran maka bukan dengan banyak. Jelas ya? Al-ibrah fil haqqi la bil kasrah. Melihat kebenaran itu bukan dengan banyak. Karena Allah berfirman, wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti banyaknya orang dalam masalah mengikuti kebenaran, maka akan tersesat kalian dari jalan Allah kalau kalian ikuti banyaknya. Jelas ya? Maka yang ibrah bil ghalib al katsir, ya, la bin nadir, ini dalam sebuah berita, dalam sebuah informasi, ya. Makanya riwayat yang mutawatir, yang banyak periwayatannya, itu yang lebih sahih daripada yang riwayatnya sedikit. Ya, maksudnya lebih sahih bukan yang pasti sahih, yang banyak, yang sedikit. Enggak, maksudnya riwayat-riwayat yang jalur periwayatannya itu mutawatir, banyak, maka itu dianggap paling sahih dibandingkan dengan yang 1, 2, atau 3 riwayat.
Ya kan? Karena berita sampainya kepada kita dalam jalur ilmu hadis itu ada dua kan. Pertama mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang orang banyak ini mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Adapun yang ahad artinya yang tidak sampai derajat mutawatir. Dan ahad ada tiga macam. Satu ahad yang hadis disebut hadis fard yang diriwayatkan oleh satu orang. Yang kedua ahad jenis aziz yang diriwayatkan oleh dua orang. Dan ketiga ahad jenisnya jenis al-masyhur yang diriwayatkan oleh tiga orang. Adapun yang lebih 4, 5 sampai 10 sampai lebih itu namanya mutawatir. Nah, tambahkan faedah para jemaah. Istimalul amsal al-hissiyah, menggunakan contoh-contoh konkret fi tawdihil asya'i al-ma'nawiyah, di dalam menjelaskan hal-hal yang sifatnya ma'nawi. Aku takutnya salah ya. Lawan dari ma'nawi itu hissi. Apa bahasa keren tadi? Sok keren bahasanya, konkret, tapi takutnya salah. Paham cuma? Menggunakan contoh-contoh yang hissiyah, yang apa? Yang hissiyah itu yang fisik. Iya, konkret benar Pak? Enggak? Iya toh, konkret. Di dalam menjelaskan hal-hal yang sifatnya maknawi. Ya jemaah, sifatnya maknawi. Seperti dalam hadis ini. Seperti cara setan mencuri berita langit kan seperti itu. Yani Sufyan bin Uyainah memberikan contohnya seperti itu dengan tangan. Tangan ini perkara hissi. Ya. Kemudian yang berikutnya tambahkan faedah anna masdara ilmil kahanati wa sahara humus syayatin, bahwa sumber ilmu para dukun dan tukang sihir, sumber ilmunya adalah syaitan. Sumber ilmu adalah syaitan. Taib, penetapan sifat Allah jamaah. Antum yang sudah catat berapa tadi dari hadis ini? Pertama, isbat sifat al-ulu. Taib. Dan ulu Allah terbagi berapa? Kemarin sudah kita bahas. Ulu Allahi, sifat ulu ketinggian Allah terbagi dua. Ulu dzat dan ulu sifat. Ulu dzat dan ulu sifat. Ketinggian Allah pada dzatnya dan ketinggian pada sifatnya. Yang ditetapkan oleh ahli bid'ah adalah ulu sifat faqat. Adapun ulu dzat mereka ingkari. Ahli sunnah menetapkan dua ini. Allah itu tinggi, ya zatnya juga. Ini zat Allah di mana? Fis sama. Istiwa 'alal 'arsy. Allah fauqa makhluqatihi. Allah di atas makhluknya. Dan Allah ulu zat ini ditetapkan dengan dalil akal sekalipun, dengan dalil naluri fitrah manusia. Hatta anak kecil yang fitrahnya masih suci gitu ya, anak kecil. Kalau ditanya di mana Allah, di mana Tuhan, dia akan menunjuk ke arah atas. Tidak mungkin anak kecil menunjuk di sini Tuhan, di sini, tidak mungkin. Tapi di atas. Makanya anak kecil pun punya fitrah, sesuatu yang jagoan itu harus berada di tempat yang tinggi. Ya, anak kecil itu. Maka tokoh idola anak kecil apa contoh ya orang-orang awam, contohnya apa? Batman, Superman. Apa bayangan mereka tentang Superman, Batman? Orang yang apa jemaah? Yang perkasa, yang jagoan, yang kuat. Itu dalil akal tentang adanya Allah. Demikian Allah, Tuhan itu harus maha berkuasa. Tentu di tempat yang mana? Di tempat yang mana? Tinggi, tidak mungkin sejajar dengan makhluk. Itu secara akal. Maka pendalilan tentang ketinggian Allah itu jemaah, dalilnya itu sampai ribuan. Imam Nawawi menyebut 2000 dalil ya tentang ketinggian Allah. Yang ini diingkari oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah memang menetapkan tinggi, tapi tinggi sifat. Jadi Allah itu maha mulia, maksud tinggi itu. Tinggi Allah maksudnya mulia, bukan tinggi Allah dia ada di tempat yang tinggi. Karena mereka sangat anti itu ngomong tempat itu. Dan kita tidak boleh anti dengan kata-kata tempat. Jemaah,
kata-kata tempat itu adalah kata-kata yang tidak ditetapkan di Quran, tidak pula dinafikan. Setiap lafaz yang seperti ini kita tidak boleh untuk menerimanya mutlak dan tidak boleh juga menolak mutlak. Itu kaidah jemaah. Setiap lafaz yang mutlaqah, setiap lafaz yang mutlaqah, setiap lafaz yang tidak ditetapkan, tidak dinafikan, maka kita tidak menerima mutlak, tidak boleh juga menolak mutlak, tapi harus diperinci. Kalau orang ngomong tempat, apa maksudnya? Kalau ngomong tempat maksudnya nih Allah bertempat, mana yang Allah di atas aras beristiwa, ini kita terima. Walaupun kita tidak mau memulai mengatakan Allah bertempat. Paham di sini? Tidak boleh kita memulai mengatakan Allah bertempat lah. Tapi kalau ada orang mengatakan Allah bertempat, maka kita terima tidak? Kalau orang mengatakan Allah bertempat, kita terima atau kita tolak? Loh. Kalau orang mengatakan Allah, orang ngomong ke kita, bukan kita, orang ngomong ke kita, Allah bertempat, atau orang nanya, Wahabi, Allah bertempat tidak? Misalnya orang ngomong gitu. Maka kita katakan sini Asy'ari sini dulu. Apa maksud ente Allah bertempat? Harus tanya dulu. Oh, maksud ana bertempat yang ditanyakan ke antum, apakah Allah beristiwa di atas arasy? Nah, kalau itu maksud ente, na'am. Tidak masalah. Allah bertempat maksudnya itu. Tapi kalau maksud bertempat yakni Allah diliputi oleh arasy, Allah taala yakni diliputi oleh tempat, bahkan Allah Ta'ala di kiri kanan di bawah, maka lah kita mensucikan oleh sifat-sifat tersebut. Jelas? Maka kaidahnya cuma sama halnya Allah punya telinga tidak, ini enggak ditetapkan di Quran, tidak pula dinafikan. Kalau demikian maka kita tidak menetapkan, tidak menafikan. Demikian. Cukup jemaah? Sifat yang kedua apa? Sifat keagungan Allah. Yang ketiga sifat al-qaul. Ya. Nah, tapi cukup saya kira, insyaallah nanti ada hadis dari An-Nawas bin Sam'an yang mirip ya maknanya. Namun kita akan baca juga, enggak masalah, kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Oh iya, yang pingsan itu ini loh hadis besok ini, makanya saya muter-muter tadi. Jadi nanti fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu, maka ketika penduduk langit para malaikat tadi mendengar firman Allah tadi, mereka sa'iqu, mereka pingsan, wa kharru lillahi sujjadan, lalu dan mereka sujud kepada Allah. Nah, di sini iskal, bagaimana wong pingsan iso sujud? Nah, jemaah, malaikat pingsan ketika dengar itu, lalu dan dia tersungkur sujud kepada Allah. Pertanyaannya, yani kaifa yakun, bagaimana mereka malaikat itu pingsan sujud padahal dia pingsan gitu maksudnya. Maka nanti jawabannya supaya antum penasaran di pertemuan berikut. Wallahu taala a'lam. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.